warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi Ibu harapkan kalian menjaga jarak karena kita masih di masa pandemi. Kita hari ini belajar tentang tema 3. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita baca doa dulu. Ketua kelas dipimpin doanya ya. Nah, ayo kita berdoa. Selesai. Ya, bagus. Terima kasih Fikri telah dipimpin doanya. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Stella. Hadir ya. Ini yang Fardu, hadir Fardu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah udah hadir semua. Jadi kita lanjut. Sebelum kita belajar untuk membangkitkan rasa nasionalis kita sebagai rakyat negara Indonesia. Mari kita dengarkan lagunya sama-sama ya. Oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bertemu dengan seorang tokoh narasumber ya. Narasumber di mana beliau adalah seorang tokoh masyarakat sangat berjasa di pertanian. Kira-kira siapa ya beliau? Pak Tani. Ya, Pak Tani. Tuan kita pelajaran hari ini supaya yang pertama setelah melakukan wawancara terhadap seorang tokoh, peserta didik dapat menyimpulkan hasil wawancara menggunakan daftar. Yang kedua, dengan mempelajari contoh format penulisan laporan hasil wawancara, peserta didik mampu merancang laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulisan dengan sistematis. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, semangat. Nah, selanjutnya kita lanjut. Ini adalah format laporan hasil wawancara ya. Ya, Bu. Ayo, dalam format hasil wawancara itu apa saja yang harus kita tulis? Ayo, siapa yang bisa baca? Yang pertama ada latar Informasi yang disampaikan sesuai hasil wawancara. ya. Jadi format laporan hasil wawancara itu harus ditulis itu dengan menggunakan kosakata yang baku ya. Informasi yang disampaikan sesuai dengan hasil wawancara. Jadi formatnya itu kita harus sesuaikan pertama latar belakang. Yang kedua apa? Maksud dan tujuan. Maksud dan Tujuan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Wawancara yang dilakukan oleh wartawan memerlukan persiapan dan tahapan-tahapan yang jelas. Selain memperhatikan hal yang harus dipertimbangkan dan melakukan persiapan, juga memperhatikan etika melakukan wawancara, kita juga harus mengetahui langkah-langkah membuat laporan wawancara. Langkah-langkah untuk membuat laporan wawancara, yang pertama, latar belakang. Yang kedua, maksud. Yang keempat, waktu dan tempat. Kita harus menuliskan waktu dan tempat wawancara, kapan dan mana cara itu dilakukan. Selanjutnya, kelima, laporan hasil wawancara. Kita harus menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara.
kita harus menuliskan siapa narasumber, siapa pewawancara, dan hasil wawancaranya. Oke, sudah selesai ya. Udah, Jadi Bu. kalian udah menonton video langkah-langkah Wah, membuat menghasilkan wawancara ya. Nah, selanjutnya kita membuat laporan hasil wawancara pada LKPD yang sudah disiapkan, yang sudah dibagikan. Sudahkah di-print semua? Sudah? udah, Bu. Nah, sekarang aku kasih waktu 10 menit kalian mengerjakan LKPD 1 ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Siapa sudah siap semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Sekarang Ibu suruh baca sama Devita. Ayo baca tes perjalanan ke desa, Devita. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Jadi tadi Devita sudah sudah membaca tes bacaan judulnya Perjalanan ke Desa. Jadi siapa yang Dayu jumpai di desa itu? Dan kawan-kawannya siapa? Orang tua. Pak Orang tua. Jajak ya. Apa yang dilakukan Pak Jajak itu? Apa yang dilakukan Pak Jajak? Mengumpulkan daun-daun kering Ya, bagus. Untuk apa? untuk membuat pupuk. Ya. Jadi selanjutnya bagaimana cara kita menjaga lingkungan itu? Dengan mencintai lingkungan. Dengan apa? Membuang sampah. Lagi kita menjaga kelestarian lingkungan. Jadi cara kita menjaga kelestarian lingkungan itu kita harus buang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah kita ya. Jadi sekarang kita membuat cerita tentang peduli lingkungan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan, oke? Oke, Bu. Nah, buat cerita masing-masing, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Devi baca, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. sudah siap? Kalau sudah selesai, lanjut ke berikutnya. Jadi, ini ada gambar. Jadi manusia itu harus bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam. Dari tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Kira-kira bagaimana ya ciri-ciri tanaman terawat itu? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Tidak busuk, tidak layu, tidak berlobang-lobang, Tidak berlubang-lubang. tidak buah. Ya, hanya berbuah. Daunnya akan kecoklatan. Daunnya Tidak akan kecoklatan. tidak kecoklatan. Kalau yang sehat ya. Kalau yang hijau. Nah, Berbuah. berbuah lebat. Yang digambar ini termasuk gambar tanaman terawat atau tidak terawat? Terawat, Bu, terawat. Terawat. Jadi Ya, Bu. anak-anak itu sudah ngerti ya yang mana ciri-ciri tanaman terawat. Ya, Ya, Bu. Selanjutnya kalian bandingkan kedua kelompok hewan berikut.
yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira bagaimana bedanya ya? Bedanya yang sebelah kanan tidak terawat, yang sebelah kiri terawat. Oke, pinter Syafiq. Selanjutnya kita buat LKPD ketiga, oke? Oke, Bu. Amati lingkungan sekitar. Apakah kalian menemukan tanaman tidak terawat? Jika iya, buatlah upaya pelestarian tanaman tersebut dan tuliskan di LKPD. Sekarang Ibu menyuruh kalian membuat LKPD ketiga sekalian nanti kita presentasi ya. Ya, Bu. Nah, silahkan membuat LKPD yang ketiga. Kalian Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Vita udah, Bu. Sari udah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu menyuruh baca LKPD 1. Coba presentasikan oleh Devita. Rancangan laporan hasil wawancara. Latar belakang. Kami, siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Tujuan untuk kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami. Selesai, Bu. Oke, selanjutnya presentasikan LKPD kedua oleh Syafikri ya. Saya ingin menjaga lingkungan sekitar dan juga saya ingin membersihkan karangan rumah supaya rumah saya bersih dan rapi. Dan juga saya ingin menanam bunga di halaman rumah juga di dalamnya. Selesai. Oke, selanjutnya LKPD ketiga. Ayo, Sela ya, baca. Silahkan Sela. Tanaman yang terawat, bersih dan terjaga. Tanamannya terawat dan subur. Berbuah lebat, daunnya berwarna hijau. Tanaman yang tidak terawat, mati, layu, bolong-bolong, daunnya berwarna coklat. Oke, selesai ya. Jadi sudah siap presentasi hasil kerja kegiatan peserta didik yang tadi ya. Sudah siap. Sekarang kita refleksi. Ayo, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini? Senang. Senang, alhamdulillah. Selanjutnya kita kesimpulan. Ayo, kira-kira apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang Tentang hewan. Ya, Tentang tumbuhan dan hewan. Yang pertama membuat laporan. hasil wawancara. Nah, yang pertama kita sudah pelajari tentang membuat laporan hasil wawancara. Materi yang kedua, kira-kira apa yang sudah kita pelajari? Ayo kita simpulkan. Dan hewan. Hewan dan tumbuhan. Ya, kita sudah belajar tentang tanaman dan hewan terawat dan tidak Tidak terawat. Yang ketiga, apa lagi yang sudah kita pelajari? Belajar melestarikan lingkungan. Cara menjaga pelestarian Lingkungan. lingkungan. Dan ke alam. Tentunya kita mengerjakan evaluasi. Kalian kerjakan evaluasi yang sudah Ibu kirimkan lewat WA group. Nanti kita kumpulkan ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Ayo, ketua kelas, pimpin doanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan dapat kita pelajarinya dengan baik ya. Untuk hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.